Hai semuanya, kalian tahu gak sih perkembangan teknologi di zaman sekarang? Jadi, teknologi di zaman sekarang sangat berkembang pesat dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Dari alat hitung sederhana hingga kecerdasan buatan, informatika terus mengubah cara kita hidup dan bekerja. Namun, di balik kemajuan itu muncul tantangan ekonomi dan hukum. Lalu, bagaimana produk digital dihargai dan dilindungi? Mari kita telusuri perkembangan informatika, dampaknya pada ekonomi, dan pentingnya perlindungan hukum di era digital ini. Selamat menyaksikan teman-teman. Perkembangan informatika. Jadi perkembangan informatika adalah sebuah proses panjang yang dimulai sejak manusia pertama kali menciptakan alat bantu hitung. Kini, di era digital, teknologi informatika berkembang sangat pesat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan ini bisa dilihat dari kemudahan kita dalam berkomunikasi, mengakses informasi, dan bekerja secara lebih efisien menggunakan berbagai perangkat digital. Namun, semua kemudahan itu tidak terjadi begitu saja. Ada sejarah panjang di balik evolusi komputer, mulai dari alat sederhana seperti abacus hingga munculnya kecerdasan buatan AI di masa sekarang. Sejarah komputer. Awal mula komputasi 2400 SM sampai 1800 HN. Perkembangan informatika dimulai dari alat bantu hitung manual seperti abacus pada tahun 2400 SM, lalu pada abad ke-17 dan 18 muncul kalkulator mekanik seperti Pascaline, oleh Blaise Pascal, dan mesin Lagrange yang bisa melakukan perkalian di awal 1800 AN. Arithmometer dikembangkan oleh Carlos Cabriel. Thomas de Colmar menjadi kalkulator mekanik pertama yang bisa melakukan 4 operasi dasar. Munculnya komputer elektronik awal pada tahun 1940-an sampai 1950-an. Pada masa Perang Dunia Kedua, Konrad Zuse membuat komputer pertama di Jerman, lalu muncul Harvard Mark I dan ENIAC, komputer pertama berbasis tabung vakum dengan ukuran besar. John von Neumann kemudian memperkenalkan arsitektur komputer modern yaitu EDVAC yang memungkinkan program disimpan dalam memori. Pada tahun 1951, UNIVAC 1 menjadi komputer komersial pertama. Sejarah komputer. Revolusi komputer generasi kedua hingga keempat tahun 1950-an sampai 1980-an. Komputer generasi kedua menggunakan transistor yang lebih efisien dari tabung vakum. Bahasa program seperti COBOL dan Fortran mulai digunakan generasi ketiga. Hadiran dengan LC Integrated Circuit memungkinkan ukuran komputer lebih kecil dan efisien di generasi keempat. Ditemukan mikroprosesor seperti Intel 4004 serta teknologi LSI, PLSI, dan ULSI memicu munculnya komputer pribadi dan jaringan LAN. Komputer generasi kelima dan masa depan tahun 1980-an sampai sekarang. Komputer semakin cerdas dan efisien dengan hadirnya Artificial Intelligence. Generasi kelima fokus pada kemampuan komputer dalam berpikir logis, mengenai suara dan belajar sendiri. Perkembangan terus berlanjut menuju teknologi masa depan seperti komputer kuantum, Internet of Things (IoT), dan komputasi awan cloud computing. Aspek ekonomi dan hukum produk informatika. Produk informatika merupakan hasil dari penerapan ilmu informatika dalam bentuk perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, maupun layanan digital. Produk ini memiliki peran besar dalam kehidupan modern karena mendukung berbagai aktivitas manusia melalui dari komunikasi, pendidikan, bisnis, hingga hiburan. Namun, di balik manfaat tersebut ada dua aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu 1. Aspek ekonomi yang berkaitan dengan nilai jual, manfaat ekonomi, dan dampaknya terhadap pertumbuhan industri serta lapangan kerja. 2. Aspek hukum yang mencakup perlindungan hak cipta, lisensi, dan aturan hukum terkait pemilikan serta penggunaan produk informatika. Memahami kedua aspek ini penting agar masyarakat bisa menggunakan produk informatika secara bijak, legal, dan produktif.
Aspek ekonomi produk informatika. 1. Pemenuhan kebutuhan dan nilai ekonomi. Produk informatika diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia karena fungsi yang penting produk ini memiliki nilai ekonomi tinggi. Dimulai dari perusahaan seperti IBM, Hitachi, dan Univac yang membuat mainframe dan mini komputer. Lalu berkembang menjadi PC, laptop, tablet, dan smartphone. Hal ini memicu tumbuhnya industri manufaktur perangkat keras. 3. Perkembangan industri perangkat lunak. Tak hanya aplikasi perkantoran, perangkat lunak juga berkembang untuk mendukung fungsi smartphone dan internet. Contohnya mikroskop, aplikasi mobil, dan sistem operasi. 4. Lahirnya perusahaan teknologi besar dan startup. Kemajuan teknologi melahirkan perusahaan besar seperti Apple, Google, Facebook, Amazon, Ken, serta startup seperti Goto dan Tokopedia yang bernilai ekonomi tinggi. 5. Inovasi berbasis masalah sosial. Banyaknya startup berangkat dari masalah sekitar yang diselesaikan dengan teknologi, lalu berkembang menjadi produk yang bernilai ekonomi dan meningkatkan martabat bangsa. Aspek hukum produk informatika. 1. Produk informatika memiliki perlindungan hukum, terutama dalam bentuk lisensi yang mengatur penggunaan, distribusi, dan modifikasi produk. 2. Jenis-jenis lisensi produk informatika. Lisensi komersial harus dibeli, tidak boleh digandakan atau dimodifikasi. Contoh, Microsoft Office, freeware, gratis, tapi tetap ada batasan dalam penggunaannya. Shareware, gratis hanya untuk masa uji coba tertentu. Open source, kode sumber terbuka dan boleh dimodifikasi, serta dibagikan. Contoh, Linux, WPS Office. Domain public, bebas digunakan tanpa batasan, bahkan bisa dimodifikasikan dan disebarkan. 3. Pelanggar lisensi Indonesia. Masih banyak terjadi pembajakan dan penggunaan perangkat lunak ilegal, padahal sudah ada UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014 dan UU Nomor 7 tahun 1994 tentang WTO yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual haki. 4. Pentingnya kesadaran hukum. Masyarakat harus lebih sadar terhadap pentingnya menggunakan perangkat lunak sesuai lisensi dan mendukung software legal seperti open source. Informatika berkembang sangat pesat dan memengaruhi cara kita hidup, bekerja, dan berbisnis. Nah, di balik kemajuan ini, sangat penting untuk memahami nilai ekonomi dan aturan hukum yang melindungi produk digital. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Thank you for watching.